Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, apa kabar anak-anak ustazah yang di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pertemuan pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan sebelum memulai pelajaran ini sudah berdoa terlebih dahulu. Baik, pada kesempatan kali ini Ustazah akan melanjutkan materi mengenai sistem reproduksi pada manusia, yaitu mengenai siklus menstruasi dan penyakit pada organ-organ reproduksi. Tolong diikuti pembelajaran ini dengan baik dan sungguh-sungguh, karena insya Allah Senin depan kita akan ulangan harian bab 1. Sebelum kita masuk ke siklus menstruasi, perlu diketahui dulu menstruasi itu adalah proses pembersihan rahim terhadap pembuluh darah, kelenjar-kelenjar, dan sel-sel yang tidak terpakai karena tidak adanya pembuahan atau kehamilan. Proses menstruasi adalah peluruhan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan terjadinya pendarahan. Nah, menstruasi ini merupakan hal yang alamiah bagi wanita yang sehat dan akan terjadi setelah seorang wanita itu tumbuh menjadi dewasa. Dalam sistem reproduksi wanita terdapat ovarium yang dapat menghasilkan ovum. Ovum itu terbungkus dalam kantung cairan atau yang disebut sebagai folikel. Jadi folikel itu merupakan kantung cairan yang berisi oosit matang yang dapat berkembang menjadi sel telur. Nah, pada bagian sistem reproduksi wanita juga terdapat endometrium, yaitu lapisan yang paling dalam pada rahim dan tempatnya menempel ovum yang siap dibuahi. Baik, setelah itu kita akan masuk ke siklus menstruasinya. Di sini ada sebuah gambar yang menggambarkan mengenai fase-fase dalam siklus menstruasi. Adapun di sini kita bisa lihat ada beberapa hormon yang berperan di dalam siklus menstruasi ini. Kita lihat di sini ada hormon FSH, yaitu follicle stimulating hormone. Kemudian ada hormon estrogen, ada hormon LH atau luteinizing hormone. Kemudian ada hormon progesteron, ya. Nah, jadi perubahan yang terjadi pada siklus menstruasi itu meliputi keadaan perkembangan folikelnya, kemudian perkembangan hormon dan juga siklus endometrium. Ya, jadi di sini ada 4 fase, ada fase menstruasi, ada fase ovulasi, pra-ovulasi maksudnya, kemudian ada fase ovulasi, dan juga ada fase pasca ovulasi. Baik, Ustazah akan menjelaskan secara detail setiap fase-fasenya. Nah, yang pertama kita masuk ke fase menstruasi atau fase pendarahan. Fase menstruasi terjadi jika ovum tidak dibuahi oleh sel sperma. Keadaan yang terjadi pada fase menstruasi adalah produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti yang menyebabkan peluruhan dinding endometrium. Ya. Sehingga terjadilah pendarahan yang kita sering kenal sebagai masa menstruasi. Jadi, darah yang didapati wanita dewasa pada saat menstruasi terjadi akibat peluruhan dinding endometrium. Bagaimana dengan kondisi folikelnya? Kondisi folikel pada masa menstruasi berupa folikel primer yang akan berkembang dan masuk ke siklus selanjutnya. Proses ini akan diulang terus setiap bulannya di dalam rahim hingga masa menopause dan jika tidak terjadi kehamilan. Selanjutnya, fase kedua yaitu fase praovulasi atau yang disebut juga fase folikuler. Ya.
Kita lihat ini gambar yang diambil dari siklus menstruasi secara umum tadi ya. Pada fase praovulasi atau folikuler terjadi proses pembentukan hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Dibentuk oleh kelenjar hipofisis anterior yang terletak di bagian otak bagian bawah. Pada saat fase folikuler ini, produksi FSH ya, FSH itu mengalami proses kenaikan. Ya, proses kenaikan. Yang biru ini ya, hormon FSH. Di mana peran dari hormon FSH ini adalah mengubah folikel primer yang terbentuk pada tahap sebelumnya menjadi folikel sekunder. Ini bentuk folikelnya. Folikel sekunder yang terbentuk menyebabkan produksi hormon estrogen dan kemudian akan terjadi penebalan dinding endometrium. Ya, jadi dindingnya itu akan semakin menebal. Setelah fase 1 tadi, dinding endometriumnya meluruh. Pada fase kedua, dinding endometriumnya mulai menebal. Selanjutnya, pada fase ketiga, ya, fase ketiga ini adalah fase ovulasi. Ya, kita ingat kembali ovulasi itu adalah lepasnya sel telur atau ovum. Ya, itu ovulasi. Nah, kita lihat di sini pada fase ini hormon estrogen yang berwarna kuning ya, hormon estrogen akan mempengaruhi hipofisis anterior untuk pembentukan hormon LH atau hormon luteinizing hormone ya. LH itu yang berwarna pink di sini. Jadi hormon estrogen itu akan mempengaruhi hipofisis anterior yang terletak di otak bagian bawah untuk pembentukan hormon LH ini. Untuk apa hormon LH? Hormon LH itu berperan dalam memicu ovulasi untuk melepaskan oosit sekundernya. Jadi pada fase ovulasi ini, fase atau tahapan di mana ovum atau sel telur ini siap dibuahi oleh sel sperma. Ya, jadi kondisi yang terjadi pada fase ovulasi ini adalah folikelnya telah mencapai kematangan. Sekresi atau pembentukan hormon estrogen itu meningkat. Kemudian pembentukan hormon FSH dan LH juga meningkat. Dan sel telur itu keluar dari folikel. Selanjutnya, fase yang keempat yaitu fase pasca ovulasi, disebut juga luteal. Tahapan yang terakhir adalah fase pasca ovulasi. Pada fase ini terjadi pembentukan korpus luteum. Nah, folikel tadi itu sudah berubah menjadi korpus luteum yang akan menghasilkan hormon progesteron. Hormon ini berperan dalam penebalan dinding endometrium, sehingga keadaan dinding endometrium akan semakin menebal. Ya, nah jika terjadi pembuahan, dinding endometrium ini akan dipertahankan dan semakin menebal, dan fase menstruasi tidak akan terjadi. Jika tidak terjadi pembuahan, maka akan terjadi peluruhan dinding endometrium ini. Ya, seperti fase awal tadi, yaitu fase menstruasi. Ya, karena terjadi peluruhan dinding endometriumnya, maka terjadilah menstruasi. Jadi mengulang. Yang namanya siklus itu berulang dari fase 1, 2, 3, 4. Kalau tidak terjadi pembuahan, dia akan balik lagi, ngulang lagi dari fase 1. Tapi jika terjadi pembuahan, maka dindingnya itu akan semakin menebal dan akan dipertahankan. Nah, pada fase itu tidak akan terjadi menstruasi lagi. Seperti itu. Ya, jadi ada 4 fase dalam siklus menstruasi. Nah, yang terakhir yang akan dibahas mengenai penyakit pada organ reproduksi.
Jadi di sini secara umum saja dijelaskan ada beberapa penyakit. Adapun gonorea atau kencing nanah ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Ada chlamydiasis yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Ada juga penyakit sifilis atau raja singa yang disebabkan bakteri Treponema pallidum. Dan ada juga penyakit herpes genitalis yang disebabkan virus herpes simplex. Yang terakhir ada candidiasis ya, atau keputihan yang sering kita sebut. Nah, ini disebabkan oleh jamur Candida albicans. Ini beberapa penyakit pada organ-organ reproduksi. Baik, untuk materi bab 1 kita sudah selesai. Silakan diulang kembali materi yang sudah disampaikan, dan insya Allah Senin tanggal 17 Agustus 2020 kita akan melaksanakan ulangan harian IPA bab 1 mengenai sistem reproduksi manusia. Syarat untuk mengikuti ulangan harian IPA ini yaitu mengerjakan latihan ulangan bab 1 di buku paket bagian A dan B. Nah, setelah dikerjakan di buku paket, nanti ada perintah untuk menginput jawaban kalian ke link yang sudah Ustazah sediakan. Tolong dipersiapkan dengan baik untuk mengikuti ulangan harian pada pekan berikutnya. Semoga dimudahkan. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.